bagi Tuhan kita. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri pada sore hari ini. Kasih tos kiri kananmu, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sebab Tuhan yang kita sembah sore hari ini, ya Tuhan yang besar, ya Tuhan yang ajaib. Come on, yeah. Kita bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan Yesus. Mari sama-sama yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sama-sama kita nyatakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Boleh lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus sore hari ini. Sama-sama nyatakan, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Sama-sama, Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah. Sore hari ini kita bersuka cita, dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Sama-sama berenggas sore hari ini, naikkan suara kita buat Tuhan. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Bisa lebih keras lagi buat Tuhan Yesus, lebih dahsyat lagi buat Tuhan sore hari nyatakan, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka, amin, Dia bantu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Lebih dahsyat lagi, sama-sama, Dia pencipta dunia ini, gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bantu keselamatan,
Cobalah kita buat Tuhan Yesus sore hari ini. Kita boleh sama-sama saksikan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji kuasa-Nya menghancurkan musuh. Kami percaya Tuhan. Sama-sama ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara dan perbuatan yang ajaib bagi setiap kita, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Sambil tepuk tangan kepala kita buat Tuhan sore hari katakan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Sekali lagi sama-sama umat Tuhan saja, lebih keras buat Tuhan sore hari ini. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dari kuasa-Nya tercurah sore hari ini. Percaya. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat. Sekali lagi bersama-sama, come on. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 oh dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Dahsyat, haleluya. Kepala setiap kita yang bersyukur sama Tuhan Yesus bisa lambaikan tangan. Katakan haleluya. Kita percaya kita generasi yang diurapi Tuhan Yesus, amin. Yang percaya katakan haleluya. Siap melompat buat Yesus Tuhan, amin. Semua nothing
Yesus Tuhan. Yang bersyukur sama Tuhan Yesus bisa tepuk tangan lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, amin. Kita mau bersorak-sorai malam hari ini, amin. Menyatakan satu nama yang ajaib, nama Yesus Tuhan. Pada papa tepuk tangan. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang, dia berperang gigi, bertepuk tangan, muliakan namanya, dia selamat. Boleh katakan satu-satunya, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan semua para papa, para papa, amin. Sorak-sorai muliakan namanya, dia berperang, dia berperang kaki kita, muliakan namanya, dia selamatkan. Boleh angkat tangan. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan siapa. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan dan pengharapan. Bisa tepuk tangan di atas kepala kita buat Yesus Tuhan. Sebab dia yang layak dipuji, amin. Sebab dia yang layak disembah, Yesus namanya. Ayo bisa lebih dahsyat lagi buat Yesus Tuhan. Wow. Para papa, para papa, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan Tuhan, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya, dia perlindungan, dia perlindungan, amin. Dan sekali lagi, dan semua para papa, para papa, amin. Para papa, boleh lebih dahsyat lagi tepuk tangan buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali yang luar biasa buat Tuhan Yesus pada sore hari ini. Sama-sama dudukkan hati kita pada sore hari, kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Pada sore hari kami berkumpul memuji menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya kuasa-Mu nyata melawat setiap kami.
Hadirat-Mu nyata menjamah setiap kami, penuhi setiap kami. Bahkan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan dinyatakan bagi kami. Di mana Tuhan berada, kuasa Tuhan nyata. Yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Bahkan yang punya masalah, kami percaya setiap kami yang beribadah, kami terima kemenangan dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ini pujian kami, ini syukur kami, hanya bagi Allah kami yang hidup. We worship Lord. Thank you for your kindness. My Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my comfort, shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai. Oh, my Jesus, my Jesus, my Savior. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, my comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Come on, church, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, Lord. I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Oh, we worship you, Lord. Shout to the Lord, all the
giants bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hands. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares your promise that I have in you, Jesus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia sama-sama. Bener guys, come on. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas selamanya. Tiada janji seperti Dia. Kami nyatakan hanya janji-Mu. Tiada janji seperti Dia ada pada. Tiada janji seperti Dia ada padamu. Kami sembah. Mari puji Dia, mari sembah Yesus Tuhan. Mari kita mengucap syukur buat kasih-Nya, buat kebaikan-Nya, buat pengorbanan-Nya. Angkat tanganmu, angkat suaramu, sembah Dia. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami datang mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Kami datang menyatakan kebesaran Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Kami mengucap syukur. Sebab Kau yang layak disembah. Oh, Kau yang layak dipuji. Sepanjang hidup kami hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus Tuhan. Oh, kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu Tuhan bagi setiap kami. Mengucap syukur buat tubuh darah-Mu yang mengampuni, menyelamatkan setiap kami. Kami percaya Tuhan, saat kami dalam Tuhan Yesus ada kemenangan dalam hidup kami. Saat kami dalam Tuhan Yesus ada kekuatan, damai sejahtera, sukacita surga boleh penuhi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus.
tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat namun semuanya tak dapat menyaingi anugerah-Mu yang ku terima. Sama-sama nyatakan dalam Kristus, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapanku dalam Kristus, dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik salib-Nya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, lebih lagi sama-sama nyatakan dalam Kristus. Amin. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Nya, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan sama-sama. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan. Kami mengucap syukur buat karya salib-Mu Tuhan. Oh, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku. Sekali lagi bersama-sama, boleh testimonials dalam Kristus. Ada kemuliaan di balik, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, pengharapan, kekuatanku hanya dalam Yesus, kekuatanku, oh, pengharapanku, kekuatanku, pengharapanku, oh, dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang besar hingga dalam setiap kita. Ini pujian syukur kami Tuhan Yesus. Sama-sama ini sembah kami. Haleluya. Yesus terlebih besar. Kita katakan Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih
puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami yang setia menyelamatkan kami, menyembuhkan, memulihkan, memberkati kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik sorak-sorai buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan. Haleluya. Ada sukacita pada sore hari ini, amin. Yang percaya Tuhan baik, kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan pada sore hari ini, telah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih dahulu sama-sama kita menyaksikan itu video highlight dari khotbah Ibu Gembala yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji. Selamat menyaksikan. Merdeka bukan berarti kita harus bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka di dalam kebenaran. Dan kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan menjadi hukum kehidupan dengan maksud memerdekakan kita dari dosa dan kuasa iblis. Orang yang melakukan firman Tuhan akan menikmati kebahagiaan dengan Tuhan Yesus karena kita berdiri teguh dan pelaku firman. Jangan mau lagi diperhambakan oleh dunia. Iblis punya target utama dan tujuan utama untuk kita supaya jatuh dalam dosa. Sebagai orang percaya, hidup bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi karena Roh Kudus yang memampukan kita dalam menghadapi segala masalah. Tugas kita sebagai mempelai Kristus, kita harus mempersiapkan baju putih terbuat dari lenan halus. Seorang mempelai Kristus harus menjaga dan mempersiapkan baju putih yang bersih, artinya perbuatan baik dan hidup dalam kekudusan. Sebab tujuan utama sebagai mempelai adalah hidup bersama Yesus Kristus selamanya. Sebagai orang Kristen yang sudah dimerdekakan dari ikatan dosa, sebaiknya kita menjadi pelaku firman untuk supaya kita alami kemerdekaan dan tetap teguh bertahan, dan kita menikmati kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Baik, puji nama Tuhan. Video lengkap khotbah Ibu Gembala Sidang jemaat Tuhan bisa saksikan di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala minggu ini bagi jemaat Tuhan. Suara gembala pada minggu ini dengan judul Pertumbuhan Karakter untuk Menyerupai Yesus. Saya bacakan bagi umat Tuhan. Romo yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua senantiasa hidup dalam pertobatan, agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, pertumbuhan karakter untuk menyerupai Yesus. Ada 5 hal untuk memiliki pertumbuhan karakter yang menyerupai Yesus. Yang pertama, belajar mendisiplin diri. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai yang ke-6. Untuk memiliki karakter yang kuat, kita perlu mengembangkan disiplin diri. Disiplin diri berarti mengatakan tidak pada hal-hal yang buruk. Disiplin diri artinya mengerjakan apa yang harus kita kerjakan meskipun kita tidak sedang ingin mengerjakan. Orang yang disiplin selalu bekerja apapun situasi yang dihadapinya. Yang kedua, tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Lukas pasal 12 ayat 16 sampai 20. Sikap mementingkan diri sendiri adalah buah dosa. Sejak manusia jatuh dalam dosa, mereka selalu mencari aman diri sendiri. Bagaimana caranya untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri? Yaitu Tuhan yang pertama, lalu orang lain, baru kepentingan diri sendiri. Maka kita akan bertumbuh dalam karakter pelayanan kita dan merasakan sukacita yang besar. Yang ketiga, kembangkan keyakinan yang kuat. Daniel pasal 1 ayat 8. Seorang yang berkarakter kuat adalah seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat. Tidak ada orang yang berkarakter kuat tapi pelin-pelan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus karena keyakinannya berani menolak tawaran iblis ketika dicobai di padang gurun. Matius pasal 4 ayat pertama. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap melakukan yang terbaik. Matius pasal 25 ayat 21. Orang yang memiliki karakter yang kuat adalah orang yang selalu melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia akan tahu hukum tabur tuai. Dia tahu ada 2 upah bagi mereka yang melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, yaitu upah di dunia dan upah di sorga. Dan yang kelima, belajar menggunakan ucapan yang baik dan positif. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6. Orang yang berkarakter kuat tahu bahwa kata-kata bisa mematikan atau membangun. Oleh sebab itu, ia akan selalu berusaha menggunakan kata-kata yang baik dan membangun orang lain. Doa penutup.
Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau, dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tepuk tangan terbaik sorak-sorai buat Tuhan kita pada malam hari ini. Kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan sama-sama. Kita akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita satu hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam hari yang indah ini. Kami sungguh percaya setiap pujian, setiap penyembahan kami tidak pernah jadi sia-sia, tetapi Tuhan yang bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar kami akan terima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu berkuasa untuk mengubahkan hidup kami. Doa kami, Roh Kudus yang pimpin kami oleh kuat kuasa kasih-Mu, agar semakin hari kami semakin segambar serupa dengan Tuhan Yesus, dan semakin berbuah bagi kerajaan surga. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Marcel Serang, biarlah setiap kata kalimat Tuhan yang sertai dengan tanda kuasa mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu dengan hati penuh syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita malam hari ini. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian penyembahan kita. Kami percaya Yesus jamah hidup kami, mengubahkan setiap kami, membaharui setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat ku terima Yesus, jadi baru diriku. Tak ku berhenti memuji, memuji Dia selamanya. Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi. Sama-sama kita bangkit beri pada malam hari ini. Kita sambut firman Tuhan. Nyatakan Yesus jamah, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, dan
Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang dahsyat luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kau Allah yang selalu ada dalam setiap langkah hidup kami. Kau Allah yang selalu setia, dan kami percaya kesetiaan Tuhan akan terus ada sampai masa tua kami, sampai masa putih rambut kami, sampai masa akhir hidup kami. Dan kami percaya dalam kesetiaan Tuhan, kami akan melihat hidup kami pasti diberkati, pekerjaan bisnis kami pasti diberkati, bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami doa Tuhan yang ajar kami, diri kami Tuhan, bentuk setiap kami, arahkan setiap kami, sehingga benar-benar benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bahkan kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman. Bapa, urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu. Sucikanlah akan hamba-Mu ini Tuhan. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas tanpa Tuhan, gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang biasa luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak jadi layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir, semua yang menyaksikan, semuanya pasti diberkati sempurna. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk oleh saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakangmu. Mana semangat akhir bulannya? Haleluya. Saya percaya tetap semangat, amin. Kenapa? Karena apapun tanggalnya, anak-anak Tuhan tetap dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Apalagi saya melihat semangat yang luar biasa, kesetiaan yang luar biasa. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk langsung saja saudara yang bawa kitab, kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang gak bawa kitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan ini sama-sama kita katakan amin. Kita buka satu bagian Alkitab saudara, Roma 8 ayat 37. Sama-sama kita akan baca saudara. Roma pasal yang ke-8 ayat 30. Saya percaya banyak yang gak perlu lihat Alkitab udah hafal ini saudara, udah di luar kepala. Saking di luar, hilang entah kemana. Haleluya. Yuk sama-sama Roma 8 ayat 37. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca 3. Ya, tetapi dalam semuanya itu kita apa? Orang-orang yang menang oleh Dia yang telah apa? Sekali lagi saudara 3. Ya, tetapi dalam semuanya itu apa? Lebih daripada oleh Dia yang telah apa? Mengasihi kita. Tenang saja saudara, kurir yang kemarin gak akan masuk lagi hari ini saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, punya korelasi dengan khotbah minggu lalu di bagian depan saudara, atau bagian opening saudara. Saya bilang namanya hidup, pasti masalah, tantangan, persoalan kehidupan bisa datang kapan saja. Namanya hidup dalam setiap kita saudara yang kita jalani, yang namanya tantangan, yang namanya persoalan, yang namanya orang jahat bisa ada di mana-mana saudara. Mau sebaik apapun kita, mau setulus apapun kita, bisa saja ada orang yang gak senang sama kita, akhirnya punya rancangan jahat, ingin menyerang dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun dalam hidup ada peperangan, kita harus ingat baik bahwa saudara dan saya diciptakan untuk menang. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk pemenang, untuk menang. Sama-sama bilang sama saya diciptakan untuk menang. Sama-sama bilang sama saya adalah pemenang. Bilang kanan kirimu, kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara untuk membahas satu judul khotbah, yaitu
victorious life atau bicara tentang hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Sama-sama bilang sama saya, hidup yang berkemenangan. Amin. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat apa kunci hidup yang berkemenangan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh apapun peperangan setiap kita akan melihat kemenangan dari Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. So, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang pertama saya mencatat di sini saudara, adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, memiliki hubungan. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Tuhan. Coba kita buka Roma 8 ayat 31. Roma pasalnya yang ke-8. Kita akan baca saudara satu ayat, yaitu di ayat yang ke-31. Yang sudah di sana Roma 8 ayat 31. Boleh bilang aku diberkati. Sama-sama kita baca. 3. Ya, sebab itu jika Allah, siapakah apa? Sekali lagi saudara, 3. Ya, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan apa? Kalau saudara perhatikan, kata di pihak itu bahasa aslinya adalah huper saudara. Apa sih makna dari huper? Adalah memihak. Sama-sama bilang sama saya, memihak. Yang dimaksudkan dengan memihak adalah begini saudara, Allah berdiri di samping kita menjadi pembela. Sama-sama bilang sama saya, Allah di samping kita. Sama-sama bilang sama saya, kedekatan dengan Allah. Sama-sama bilang sama saya, hubungan dengan Allah. Amin. Jadi kunci kemenangan yang pertama adalah ketika kita dekat dengan Allah, ketika kita punya hubungan dengan Allah, di situ ada kemenangan. Kenapa? Karena Allah adalah sumber kemenangan yang sejati. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, makanya saya mencatat di sini saudara, kunci untuk melihat kemenangan adalah ketika kita dekat, punya hubungan dengan Allah. Saudara bisa cek tokoh-tokoh dalam Alkitab, mereka yang melihat kemenangan dalam setiap peperangan dalam hidupnya, mereka adalah orang-orang yang dekat sama Tuhan. Kita lihat Musa bisa melihat kemenangan demi kemenangan karena dia pribadi yang dekat dengan Allah. Ketika bicara tentang Yosua, kenapa dia bisa melihat kemenangan demi kemenangan? Karena dia dekat dengan Allah. Kemudian Yosafat, Daud dan seterusnya, ada banyak tokoh-tokoh Alkitab, mereka melihat kemenangan karena hubungannya yang erat dengan Allah. Saya mau bilang saudara, gereja ini, gembala sidang kita, kenapa melihat kemenangan demi kemenangan dinyatakan? Karena mereka adalah pribadi-pribadi yang dekat dengan Allah. Apalagi ibu gembala sidang kita, seorang penyembah yang luar biasa. Kedekatan dengan Allah membawa kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Orang dunia aja tahu relasi menentukan iya kan? Orang dalam dunia politik misalnya saudara, salah satu yang akhirnya membuat dia bisa menang dalam dunia politik. Dalam dunia politik itu saudara, dia punya posisi, punya jabatan. Salah satu penentunya adalah relasi. Bagaimana dia membangun relasi dengan sesama, dengan yang di atas, dengan yang di bawah. Itu sangat penting. Dalam dunia bisnis juga sama. Orang yang bisa sukses dalam dunia bisnis adalah orang yang mampu membangun relasi dengan partner, dengan klien, dengan customer dan lain sebagainya. Betul ya? Kalau orang yang dikit-dikit berantem, bagaimana bisa sukses? Baru partneran dikit udah somasi. Biasa, undang Abang Hotman. Untung saya nggak punya cincin sebanyak itu saudara. Kalau cincin saya sebanyak itu, shalom saya bukan begini, tapi halo. Khotbah juga jalan miring saking beratnya saudara. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bagaimana bisa mau diberkati, bagaimana bisa sukses dalam dunia pekerjaan. Orang yang sukses dalam dunia pekerjaan adalah mereka yang apa? Yang tahu bagaimana membangun relasi saudara. Betul ya? Karena saya baca satu survei begini saudara, untuk sukses ada kecerdasan yang harus kita miliki, namanya kecerdasan intelektual dan juga kecerdasan emosional saudara. Jadi kalau saudara lihat gambar ini saudara, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional untuk bisa sukses. Nah, tetapi yang menarik adalah begini saudara, ada banyak orang berpikir, oh kalau kita pintar, kalau kita hebat, kita bisa sukses dalam pekerjaan. Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena kecerdasan intelektual ternyata hanya berpengaruh 20 sampai 25% dalam kesuksesan seseorang. Sisanya yang cukup besar adalah kecerdasan emosional. Itu saudara punya peranan. Gambar selanjutnya yaitu sampai dengan berapa? 80% saudara.
Nah, ini gambar selanjutnya hanya orang beriman yang bisa melihatnya. Kita lihat 75 sampai, saya mau bilang saudara, artinya apa? Kecerdasan emosional punya peranan penting. Dan saya mau bilang saudara, kemampuan bersosialisasi, membangun relasi masuk di sana saudara. Saya mau ajak saudara mau berandai-andai. Misalnya saudara adalah manajer HRD. Saudara manajer HRD, ada 2 orang mau daftar pekerjaan. Saudara yang wawancara. Yang satu pinter banget. Yang satu lulusan terbaik di kampus terbaik, 4,0 IPK-nya, summa cum laude. Dia lulusan terbaik. Contoh mau masuk di perusahaan minyak, petroleum, pinter banget. Dia paham betul soal minyak, mulai dari minyak bumi, minyak tanah sampai minyak urapan. Dia paham betul saudara. Kemudian yang satu misalnya saya. Yang satu misalnya saya, cuman paham minyak urapan. Dia paham semua minyak. IPK-nya 4, saya misalnya IPK-nya 2. Misalnya, bukan beneran, misalnya. Jangan saudara pikir beneran. Pendeta Marcel IPK 2, misalnya. Saya 2, dia 4. Ketika ditanya, apa sama? Dia langsung jawab, oh begini. Papat sudah lihat gue, papa gulai. Dia tahu semua. Saya cuma tahu minyak urapan. Menurut saudara, kalau saudara di posisi HRD, manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Yang pilih dia boleh angkat tangan. Yang pilih saya boleh angkat tangan. Ternyata saya disayang jemaat loh, oh my god. Baru di sini ada yang pilih saya. Udah nggak bener ini. Saya mau bilang ya, kalau kita mau realistis, jangankan kita, nenek-nenek tatoan depan betos juga pasti pilih dia, betul ya? Kenapa? Dia lebih berkompeten, betul ya? Dia lebih paham. Tapi bagaimana ketika wawancara saya bilang, saya tapi keponakannya Pak Direktur. Kalau saudara manajer HRD, saudara pilih siapa? Saya atau dia? Hah? Bapak siapa? Bapak dia atau bapak saya? Saya atau dia? Hah? Saya. Kok kenapa jadi saudara? Saya nanya saya atau dia? Kok jadi saudara? Kan saudara nggak ikutan. Saudara pilih pendeta Marcel atau dia? Saudara bijaksana. Iya, betul. Kenapa? Saya bukan lagi bicara tentang the power of orang dalam, bukan. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat apa? Betapa pentingnya hubungan. Nah, saya mau bilang saudara, begitupun kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Untuk melihat kemenangan terjadi dalam hidup kita, kita harus punya hubungan dengan sumber kemenangan, yaitu Tuhan. Katakan amin. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang Kristen malah justru ketika menghadapi masalah, tantangan, persoalan kehidupan, dia malah jauh dari Tuhan. Makanya nggak pernah melihat kemenangan terjadi dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, pastikan apa? Kita dekat sama Tuhan, melekat sama Tuhan. Karena dalam kedekatan, dalam kemelekatan kita dengan Tuhan, di situ ada kemenangan yang sejati yang datang dari Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, dekat dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Di situ ada kemenangan yang sejati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci hidup yang berkemenangan? Yang kedua, saya mencatat di sini saudara, adalah percaya dan bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Coba kita buka Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Juga sering jadi hafalan saudara. Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, dan yang ia seperti apa? Dan yang daunnya tetap hijau dan yang tidak apa? Sekali lagi saudara, ayat 7, ayat 8 saudara. Ayat 7 dulu kita baca sama-sama. 3, ya,
Yang menaruh apa? Tahan sampai di sana. Sama-sama bilang, sama saya mengandalkan Tuhan. Sama-sama bilang, sama saya berharap sama Tuhan. Selanjutnya ayat ke-8 dikatakan apa saudara? Ia akan seperti pohon yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang datangnya apa? Panas terik, yang daunnya tetap hijau, khawatir dalam tahun kering. Dan saya mau bilang saudara, panas terik, tahun-tahun kering adalah bicara tentang masa-masa sukar, keadaan yang sulit, masalah, tantangan, persoalan kehidupan, bicara tentang peperangan yang bisa terjadi kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi kabar baiknya Alkitab mencatat, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berharap sama Tuhan, tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Tuhan memberikan berkat kemenangan bagi setiap mereka. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita pastikan apa? Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Ya Pak Pendeta, saya mau Pak Pendeta, tapi masalahnya Pak Pendeta, sepertinya nggak ada pengharapan untuk menang Pak Pendeta. Sepertinya mustahil saya bisa menang. Saya mau bilang saudara, sekalipun keadaannya mustahil, sepertinya tidak ada harapan, tetap percaya dan tetap berharap. Katakan amin. Kita lihat kisah dalam Alkitab. Saudara ingat Daud? Ada saat di mana bahkan sampai rakyatnya mau lemparin dia dengan batu. Kenapa? Karena mereka diserang, beberapa korban terjadi, dan akhirnya apa? Rakyatnya sakit hati malah berbalik untuk menyerang seorang Daud. Kita lihat 1 Samuel pasalnya yang ke-30 ayat 6 dikatakan apa? Dan karena mengatakan hendak ngapain? Seluruh rakyat telah apa? Masing-masing karena apa? Tahan sampai di sana. Daud tinggal sendirian. Tapi saya mau bilang saudara, yang Daud lakukan, walaupun secara logika sudah kalah, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Endingnya dia lihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Daniel secara hitung-hitungan manusia udah kalah. Kenapa? Udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau masih di depan gua singa, tiba-tiba Tuhan menyentuh hati Nebukadnezar, dan akhirnya dia bilang sama penjaganya, tunggu. Langsung tiba-tiba kamera masuk, jing 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 jing, bersambung. Nah, biasa kan gitu kan? Muncul iklan Subway. Yang nonton drakor tahu, ini nggak tahu ya? Nontonnya tersanjung ya? Sinetron Indosiar. Saya mau bilang saudara, kalau di posisi itu, mungkin kita masih berpikir ada kemungkinan menang. Ini udah dilempar ke dalam gua singa. Kalau kita di posisi itu, saudara, di posisi Daniel, mungkin kita dalam gua singa udah, aku berserah. Kita lihat singanya udah lipat tangan sambil berdoa. Oh puji Tuhan, singanya sudah bertobat. Singa, kenapa kamu berdoa? Kata mama, sebelum makan berdoa dulu. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun tampaknya sudah kalah, tapi Tuhan sanggup putar balik keadaan jadi kemenangan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego secara manusia udah kalah atau belum? Udah di dalam perapian saudara. Udah dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Itu orang bilang, oh paling dia di dalam udah panas. Dada ini udah kalah. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang hebat. Orang-orang yang tetap berharap sama Tuhan, sekalipun secara manusia sudah kalah, Tuhan sanggup putar balikan keadaan. Sekalipun mustahil, kemustahilan sanggup Tuhan buat jadi mungkin dalam hidup kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Terus sekali lagi saya mau bilang saudara, dalam kehidupan setiap kita, tetap berharap sama Tuhan. Saya nggak tahu peperangan apa yang sementara saudara hadapi. Tapi sekalipun kata orang sudah kalah, tetap berharap Tuhan sanggup menyatakan kemenangannya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap percaya, tetap berharap. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa kunci memiliki hidup yang berkemenangan? Yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup dalam kebenaran. Sama-sama bilang sama saya, hidup benar. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 12. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca. 3 ya. Sebab kepada siapa? Dan telinganya kepada, tetapi wajah Tuhan menentang
orang yang, sekali lagi bagian awal dikatakan apa? Sebab mata Tuhan tertuju kepada siapa? Orang-orang benar. Sama-sama bilang sama saya, orang benar. Dan telinganya kepada apa? Yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat. Kunci kemenangan, kunci hidup yang berkemenangan yang ketiga, senantiasa berjalan di jalannya Tuhan. Katakan amin. Kenapa? Karena hanya di jalannya Tuhan, Tuhan sediakan kemenangan itu, saudara. Jangan tergoda untuk keluar dari jalan kebenarannya Tuhan. Apapun tawaran yang coba iblis bawa dalam kehidupan kita. Karena begini saudara, ketika kita berjalan dalam jalan kebenaran, saya analogikan jalan ini saudara, sambil kita menanti imam musik. Lagi dalam jalan kebenaran dia saudara. Haleluya. Saya mau bilang saudara, ibarat ini adalah jalan kebenaran. Ketika kita sementara berjalan di jalan kebenaran, kadang-kadang saudara, kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Maksudnya apa? Ketika kita dijahatin sama orang, ketika kita difitnah sama orang, ketika kita ngadapin situasi yang sulit saudara, ketika kita berjalan dalam kebenaran, bisa ada suara-suara yang muncul. Iblis bisa bilang begini, hei, ayo, kalau kamu pakai cara begitu terus kapan kamu bisa menang? Kalau kamu dijahatin sama orang, kamu jalan dalam jalan kebenaran terus, rugi. Balas dong, balas. Iya kan? Jadi serem begitu selama. Yang normal-normal dulu. Itu tetap nggak normal itu. Iya kan? Ketika kita dalam jalan kebenaran, kita dijahatin sama orang, kita enggak. Tuhan bilang jangan balas. Iblis bilang, aduh balas. Lu jangan diam aja lu. Balas. Lu kan bisa. Lu jangan terlalu sabar, lu balas. Ketika saudara lagi berjalan dalam kebenaran, ada yang sikat. Iblis bilang balas, sikat. Lu disikat, lu sikat balik. Biar sama-sama glowing kalian berdua. Kita lagi jalan dalam kebenaran. Iblis bilang, aduh, lu udah digituin sama suami lu. Lu udah dijahatin sama suami. Lu masih aja ngampunin. Lu masih aja ucap berkat buat dia. Aduh, jangan diem, lu balas. Iblis pakai lagi temannya. Cece kan masih cantik, Aduh, jangan diam aja. Suami udah galak begitu, udah jahat begitu. Balas, balas. Mumpung Cece masih cantik. Nanti Cece kalau udah tua, udah gak laku lagi, Mumpung masih cantik, tinggalin aja, cek model begitu mah tinggalin. Ingat, ketika saudara lagi dalam kebenaran, iblis datang, lamtiur. Gak usah setia-setia lamtiur. Kalau dia selingkuh, lu balas. Bangkitkan kembali asrama pria yang lu tutup selama ini. Banyak kayaknya di sini ya. Darah Yesus. Kenapa opung-opung ikutan ketawa opung? Opung dulu punya asrama pria. Tobat opung. Iya kan? Tapi saya mau bilang saudara, mau seperti apapun yang coba iblis sampaikan, tetap berjalan di jalan kebenaran. Katakan amin. Mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta kalau ngomong gampang sih Pak Pendeta. Coba kalau Pak Pendeta di posisi itu. Saya ngomong gini saudara bukan karena saya gak pernah ngalamin. Kadang-kadang hamba Tuhan tuh diizinkan Tuhan ngalamin. Bahkan yang kadang-kadang cukup berat, supaya ketika dia khotbah gak ngomong doang saudara. Dan saya pernah ngalamin. Udah bener, udah baik, gak mau jahat sama orang, gak mau aneh-aneh sama orang. Serangan datang, segala macam dilakukan. Tapi ya udahlah,
Iblis mulai bilang, balas lu, balas. Lu kan Manado, lu balas. Dia ngomong-ngomong fitnah-fitnah, aduh, keluarkan itu mulu rica-rica. Balas. Tapi enggak Tuhan, tetap dalam kebenaran. Tapi gitu saudara, saya udah diem, enggak balas, enggak ngapa-ngapain. Makin menjadi-jadi orangnya saudara. Memang kadang-kadang gitu ya, ada orang-orang yang kalau kita diemin, makin semangat dia. Iya kan? Kita sabar. Pengalaman pribadi ya. Jadi pelaku ya. Iya kan, ada orang-orang kalau kita nggak bergerak, kita diam, makin dia akan kuhancurkan kehidupannya. Lagi kalau gitu. Kalau kita diam aja, kita cuma iya, akan kuhancurkan kehidupannya. Itu stroke ringan itu. Jadi jujur ya, ketika digituin, ya memang saya pendeta. Tapi kan di dalam sini ada orang Manado, saudara. Ada darah Manado mengalir di sana. Kita kan orang Ambon, Batak, Manado, Papua kan ada mengalir darah-darah Petrus Sadiki, saudara. Ada campuran darah Romawi lagi sedikit, saudara. Jadi saya bilang, Tuhan, ya namanya hamba Tuhan mesti tanya Tuhan dulu. Jadi saya doa sama Tuhan, Tuhan, boleh nggak Tuhan balas Tuhan? Dikit aja Tuhan, dikit aja. Karena kan Tuhan di Alkitab kan Daud juga berperang Tuhan. Yosafat juga berperang. Boleh nggak Marcel berperang Tuhan? Tapi Tuhan bilang, jangan. Aduh, Tuhan. Sempat saya tergoda untuk mau doa kayak teman saya berdoa. Teman saya ketika dia dijahatin sama temannya, dia doanya begini, Tuhan jambak dia, Tuhan jambak. Ada istri-istri berdoa ketika dia disakiti sama suaminya, doanya begini, Tuhan cabut suami saya, Tuhan cabut ya Tuhan. Ketika suaminya batuk, terima kasih Tuhan, haleluya, praise the Lord. Jangan ketawa bu, tobat. Tapi kan enggak, saya bilang Tuhan, boleh. Saya tanya Tuhan boleh nggak? Tuhan bilang, jangan. Tuhan, tapi udah sakit banget Tuhan. Disakitin terus Tuhan, boleh nggak Tuhan? Marcel mau berperang Tuhan, ayo. Boleh nggak Tuhan? Tapi Tuhan bilang apa? Jangan ya dek ya. Jangan ya dek ya. Aduh. Ya namanya juga hamba Tuhan, ya udah, iyalah Tuhan, siaplah Tuhan. Ya udah. Malah satu ketika saya lagi berdoa di mimbar, saya kan biasa kalau selesai perjamuan saya suka berlutut untuk doain jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan untuk saya layani supaya semuanya diberkati Tuhan. Ketika saya lagi berlutut berdoa, Tuhan malah bilang begini, ucap berkat buat orang-orang itu. Aduh Tuhan, masih sakit Tuhan. Tapi Tuhan bilang ucap berkat. Dalam air mata saya ucap berkat buat orang-orang itu, saudara. Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya tetap berjalan dalam jalan kebenaran, kesaksian yang saya lihat, Tuhan nyatakan kemenangannya dengan cara yang ajaib. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap berjalan dalam kebenaran. Di situ ada kemenangan yang Tuhan nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatku naik ke gunung. Percaya
Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Peperangan apapun yang sementara kau hadapi hari ini, ingat baik, kita diciptakan sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Oleh sebab itu pastikan kita senantiasa melekat sama Tuhan, karena Tuhan adalah sumber kemenangan yang sejati. Sekalipun dalam peperangan kita sepertinya mustahil untuk melihat kemenangan, tetap percaya dan berharap sama Tuhan, karena Dia Tuhan yang sanggup mengubahkan yang mustahil jadi mungkin dalam hidup kita. Dan dalam proses peperanganmu, tetap berjalan dalam kebenaran. Sekalipun ada begitu banyak godaan, tetap jadi orang baik, tetap jadi orang benar. Karena mata Tuhan tertuju kepada mereka yang hidup dalam kebenaran. Dan mata Tuhan akan membuat saudara dan saya melihat rancangan Tuhan dinyatakan. Tangan Tuhan bekerja, menyatakan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Sambil doa di hadapan Tuhan, tetap berjalan dalam kebenaran, maka setiap langkah yang kau ambil adalah langkah hidup berkemenangan. Boleh taruh tangan kananmu di dada, katakan harus tetap dalam kebenaran, tetap jadi orang baik. Di situ ada kemenangan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasa ku yakin. Katakan kemenangan. Yes. Mari sama-sama boleh berikan sekali kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Sama-sama kita siapkan hati kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dalam sakramen perjamuan kudus. Sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kau telah mati bagiku, bangkit bagi setiap kami. Yesus, Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Kau telah bangkit dari mati, beri kemenangan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, sempurnakan hidup kami. Yesus, Kau tebus hidupku dengan salibmu Tuhan. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan
Baik, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu saudara, selamat beribadah. Ada shalom saudara. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Senang boleh melayani kembali jemaat Tuhan di tempat ini, juga setiap sidang jemaat Tuhan yang tersambung secara live streaming. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera kami sampaikan. Kita telah menyembah dan memuji nama Tuhan. Kita telah diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan yang telah dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Marcel Sairang. Sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus, izinkan saya membacakan satu ayat firman Tuhan bagi saudara. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah ialah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Paulus menyampaikan pesan kepada jemaat di Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami, yang mereka rasakan adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Karena sesungguhnya Tuhan telah selesaikan bagi setiap kita. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Meskipun saudara begini saudara ya, meskipun rasa-rasanya ini kemampuan kita, Tuhan gak pernah mengizinkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Namun Tuhan akan memaksimalkan kapasitas saudara. Kenapa? Supaya saudara semakin hari semakin kuat, semakin enlarge di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, seseorang yang suka nge-gym, angkat beban tangan kanannya maksimalnya 10 kg. Dia akan angkat bebannya nggak mungkin dia angkat 5 kg, karena nggak ada gunanya. Tidak akan memperkuat dirinya, tidak akan memperlebar kapasitasnya. Makanya ia harus memaksakan maksimal ya. Dia harus angkat 10 kg, bahkan harus naik lagi ke 12 kg, 14 kg dan seterusnya. Kenapa? Supaya semakin hari semakin bertumbuh. Hari ini Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara, katakan amin. Tapi Tuhan mau saudara maksimal dengan kekuatan saudara, agar apa yang mau Tuhan kasih, saudara bisa terima, katakan amin. Tuhan mau kasih berkat yang besar, katakan amin. Namun bagaimana caranya? Saudara harus diperlebar kapasitasnya hari ini. Dengar baik, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan gak pernah mau berbuat jahat sama kita. Namun imani percaya percobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hari ini punya iman percaya Tuhan gak pengen mencelakakan saudara. Tuhan gak pengen mempermalukan saudara. Karena rasa malu, rasa gagal, rasa kecewa Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Makanya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, tidak pernah melebihi, melampaui kekuatan. Karena Ia, Tuhan Yesus adalah setia. Bahkan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya hari ini saudara harus punya iman, saudara percaya. Pencobaan yang Tuhan izinkan hari ini saudara lalui, meskipun berat rasanya, namun mendatangkan kebaikan buat kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan bukan mencelakakan kita, bukan untuk melemahkan iman kita,
namun sebaliknya, untuk iman saudara dan saya semakin kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Kami telah menyembah, kami telah memuji-Mu, kami telah diberkati oleh kebenaran dan firman Tuhan. Tiba pada saat hari ini ya Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, agar setiap kami layak untuk terima yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman bersama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, yang tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuh, jiwa dan roh kami sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, yang ditikam di atas kayu salib, agar kami bersama dengan keluarga mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor, aku tolak sakit ginjal. Aku doa jantungku sempurna sehat, aku tolak demam berdarah. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, terpuji nama Tuhan. Saudara, mari sama-sama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Mari dengan iman kembali bersama-sama ikuti doa saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal, yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku janji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama dengan keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak dusta, tidak nipu, agar doa-doa kami penuh dengan kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri, agar apa yang kami pegang, apa yang kami kerjakan di dalam kebenaran, Tuhan buat kami berhasil. Aku tolak segala fitnah atas diri kami, aku tolak fitnah atas keluarga dan gereja kami. Yang kedua, oleh darah Yesus, darah domba Allah, kami termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami berkumpul di bumi, kami berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi, kami punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami sempurna sehat, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, masa depan mereka indah. Oleh darah Yesus, jantungku sempurna. Oleh darah Yesus, ginjalku sempurna. Oleh darah Yesus, paru-paruku sempurna. Oleh darah Yesus, darahku normal. Aku tolak darah tinggi, aku tolak darah rendah, aku tolak darah manis, aku tolak diabetes. Aku doa tolak demam berdarah, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku doa, aku tolak sakit perut, aku tolak sakit mah. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda berdoa masing-masing. Mari minta sama Tuhan, mari berdoa sama Tuhan. Mari miliki iman yang besar, karena Tuhan saudara besar. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kembali bersama-sama dengan iman. Yang keempat, Tuhan Yesus, Engkau yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias
bahwa perjamuan kudus kuasanya lebih daripada roti mana. Yang pertama, bangsa Israel dengan roti mana makan tidur diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus kami pun diberkati Tuhan, dicukupi Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Yang kedua, bangsa Israel dengan roti mana setiap hari jubah baju baru, artinya kami mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku mulia, terbang ke awan-awan bersama dengan keluarga, jumpa Tuhan Yesus, pesta di sorga. Yang ketiga, bangsa Israel dengan roti mana selalu kasut sepatu baru, artinya punya roh majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus aku diangkat naik, tidak turun jadi kepala, tidak jadi ekor, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku, karirku, studiku, pelayananku, rumah tanggaku diberkati Tuhan puluhan kali ganda, ratusan kali ganda. Segala penderitaan, segala penyakit hari ini disembuhkan, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, darah kehidupan. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan di malam hari ini kita telah menyatu menerima sakramen perjamuan kudus. Di malam hari ini saudara boleh ambil waktu di hadapan Tuhan. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Setiap jemaat Tuhan di tempat ini, setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming, mari berdoa sama Tuhan. Kita ada di penghujung bulan Agustus 2024. Kita akan memasuki bulan yang baru, bulan September. Mari minta perkenanan Tuhan. Mari minta pertolongan Tuhan. Mari minta pimpinan Tuhan. Mari mulai segala sesuatunya libatkan Tuhan hari ini. Saudara berdoa sama Tuhan. Saudara minta apa yang menjadi kesesakan saudara hari ini. Saudara minta sama Tuhan apa yang menjadi ketakutan saudara hari ini. Tuhan belum selesai dalam hidup saudara. Mari berdoa dan punya iman. Mujizat masih terjadi sampai hari ini. Kemenangan kami dapat daripada Tuhan Yesus. Dan kami percaya hanya padamu Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Tuhan, Yesus lebih besar buat kami. Yesus. Mari dengan iman saudara di malam hari ini, di akhir bulan Agustus, mari minta sama Tuhan. Tuhan saudara besar, mari punya iman yang besar di malam hari ini. Di dalamku sampai selama-lamanya, Tuhan yang terbesar, dan kami percaya kepadamu Tuhan. Mari angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus terbesar. Dan kami percaya hanya padamu ya Tuhan.
sorak-sorai bagi nama Tuhan. Yesus terbesar, Yesus termanis dalam hidup kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari miliki iman, kuasanya besar, kuasanya nyata bagi setiap kita. Kita berdoa bagi minyak urapan. Saudara yang ada minyak urapan, saudara yang ada bawa minyak urapan, kita boleh angkat tinggi-tinggi minyak urapan kita, kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang telah memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, secara langsung tertulis di langit, untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. Minyak urapan memuliakan Allah dan kami manusia. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan dan roh-roh jahat. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Kami doa, kami serahkan setiap botol, setiap tetes dari minyak urapan ini mengandung janji Allah. Diolesi kepada yang sakit terima kesembuhan. Dan kepada pintu-pintu rumah Tuhan jaga lindungi sertai. Anak-anak muda yang diurapi menjadi generasi juara, generasi pemenang. Bahkan anak-anak kecil yang diurapi tidak masuk rumah sakit, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami berdoa menyerahkan setiap lembar pokok doa yang telah ditulis oleh sidang jemaat. Berkati Stephanie Angel, berkati Sharon, diberkati Ibu Rosalina Huta Barat, diberkati Ibu Seli Rosita, diberkati Ibu Maria, diberkati Ibu Sagala, diberkati Tuhan Ibu Dina Butar-Butar, berkati Bapak Victor dan Deborah, berkati Ibu Yesi dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menumpangkan tangan, menyerahkan setiap lembar pokok doa, apa yang telah mereka tulis di dalam Tuhan, apa yang mereka imani di dalam Tuhan. Kami percaya pengharapan orang benar tidak mungkin dikecewakan. Hamba berdoa apa yang mereka doakan hari-hari ini tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Mata mereka akan melihat apa yang mereka doakan, mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba menyerahkan, hamba bersyafaat kepada setiap jemaat Tuhan. Hamba berdoa secara khusus kepada pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Hamba berdoa jemaat Tuhan di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang menyaksikan secara live streaming. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan setiap pasangan suami istri saling kasih, saling jaga, saling setia, saling ampuni, saling mendoakan. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap orang tua single parent diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan tak pernah tinggalkan mereka. Tuhan selalu menyertai langkah hidup mereka. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap anak-anak muda yang hadir diberkati Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, menjadi anak-anak muda yang hormat sama orang tua mereka. Kami percaya masa muda kami saat kami hidup benar di hadapan Tuhan, masa depan kami beruntung dan berhasil. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak kecil yang hadir diberkati. Mereka tidak sakit, tidak dikalahkan oleh virus, kuman, bakteri. Mereka tumbuh kembang sempurna. Bahkan anak-anak kecil yang belum bisa bicara, terlambat untuk bicara, mereka diberkati Tuhan, bisa bicara dengan normal, sembuh, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan tempat ini, Gereja Tiberias Bekasi Town Square, ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur buat bangunan yang indah Tuhan telah kasih buat kami. Kami boleh beribadah. Berkati penanggung jawab koordinator Bapak David bersama dengan istri dan anak-anak, diberkati Tuhan. Bahkan seluruh pengerja dewasa, pasangan suami istri, bahkan juga pengerja muda, diberkati Tuhan. Bahkan juga diberkati tim multimedia, tim event, tim production, bahkan juga yang telah menjaga keamanan, kebersihan tempat ini. Kami semua diberkati. Bahkan berkati teman-teman Tiberias Choir, diberkati Tuhan. Bahkan Bonoges Worship bagi kemuliaan nama Tuhan, diberkati. Bapak Richard Dajo diberkati, bersama dengan Samuel Alvarado diberkati, bersama dengan backup singer diberkati. Bahkan imam musik diberkati, Bapak Renaldi, Bapak Kefas, Daniel Salem, bersama dengan Bapak Sam Joyce, diberkati Tuhan. Kami doa upah kami sama di mata Tuhan, kami berharga di mata Tuhan. Menyerahkan Gereja Tiberias dalam tangan Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai. Agar melalui pelayanan Gereja Tiberias kami mempertobatkan banyak orang, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan. Menyerahkan gembala sidang kami yang terkasih, Ibu Gembala Sidang, Ibu Pendeta Nadi Pariaji, panjang umur, sehat sempurna, hidup berbahagia bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga, bahkan memimpin setiap kami bukan hanya berkumpul di bumi, namun suatu hari kelak berkumpul dalam kerajaan sorga. Berdoa bagi pemimpin gereja Bapak Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati, Kak Argo Pariaji bersama keluarga diberkati Tuhan. Bonoges Youth Ministry bagi kemuliaan nama Tuhan, Tiberias Choir bagi kemuliaan nama Tuhan, Beloved Kids bagi kemuliaan nama Tuhan. Hamba berdoa, hamba menyerahkan setiap kehidupan mereka sepanjang bulan September. Kami berdoa bulan September kami melihat pertolongan Tuhan. Kami mendengar banyak kabar baik, kami banyak melihat keajaiban, mujizat,
terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami rindu terima berkat dari kerajaan sorga. Mari arikan hatimu, angkatkanlah kedua belah tanganmu dan aminkan setiap doa berkat yang disampaikan di malam hari ini. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalomnya, pulanglah, terimalah berkat, kasih, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dari arah Roh Kudus mulai hari ini sampai datang kedua kali Maranatha. Keluargamu, keluargaku berkumpul di bumi, berkumpul dalam kerajaan sorga yang diberkati Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Sama-sama kita katakan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar. Di